Kalau di Amerika kan memang begitu, calon presiden itu dilatih itu. Kalau kita lihat dalam film ya, saya belum pernah lihat langsungnya. Nah, di film kan calon presiden itu dilatih semuanya. Wawancara dilatih, pidato dilatih, mau ngomong apa, pernyataannya apa. Jadi presiden itu kalau dalam kampanye jadi robot aja dulu, robot. Karena salah ngomong sedikit nanti bisa berpengaruh gitu. Tapi kalau apa adanya, jujur, nah itulah yang benar itu ya itu. Cuman sekarang mungkin kalah dia. Tampil apa adanya, kalah dia. Sidik. Nah, apalagi jujur, amanah. Pemimpin yang amanah, yang amin. Ya, memang Pak Amin itu harusnya memang pemimpin. Namanya Muhammad Amin. Rais lagi ya kan, nah, udah pasti itu pemimpin. Amin gitu. Amanah. Ya orang kalau amanah itu memelihara titipan yang diserahkan kepada dia, amanlah. Kan itu. Dia kembalikan kepada pemiliknya, raddul wadi'ah ila sahibiha, itu amanah. Raddul wadi'ah ila sahibiha. Uang negara di tangan pemimpin yang amanah, aman. Karena dia akan kembalikan ke negara. Amanah itu juga berarti amanah atau taklif, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah juga berarti menjaga rahasia, enggak akan dibukakan rahasia. Ini 4 dari sifat yang wajib bagi seorang nabi: siddiq, amanah, tabligh fatana, integritas, kemudian kredibilitas, smart dalam arti komunikatif, dalam arti inovatif, kreatif, kemudian tabligh dalam arti komunikatif. Gitu. Nah, dan akhlak-akhlak yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat itu, seorang pemimpin itu harus bersama umat lahir batin, bersama rakyatnya, bersama orang dipimpinnya lahir batin. Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Al-Quran, beliau itu azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Itu ada 2 bersama umatnya itu, 1 berat bagi dia. Dia yang paling dulu merasakan sakitnya melihat penderitaan umat. Jadi Umar bin Khattab tatkala jadi khalifah datang ke suatu provinsi, kemudian dijamu dengan makanan yang enak-enak. Kalau tidak salah di Suriah juga itu. Dijamu dengan makanan yang enak-enak. Nah, maklum saja yang hadir ini kepala negara. Nah, sebelum makan Umar bertanya kepada gubernur itu, "Wahai gubernur, apakah makanan yang engkau hidangkan ini makanan yang sudah biasa dimakan oleh rakyatmu, atau ini makanan istimewa?" Nah, gubernurnya menjawab cepat, ya tentu saja ini bukan makanan biasa, ini makanan istimewa. Rakyatku tidak akan sanggup makan seperti ini. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu aku tidak akan makan. Sebelum rakyatmu sanggup makan seperti ini, aku tidak akan makan. Aku ingin menjadi orang yang terakhir yang bisa makan. Nah, itu bukan dalam rangka pemilihan umum. Tidak ada wartawan waktu itu. Tapi itulah pribadinya Umar bin Khattab. Jadi kalau di Indonesia ini pemimpin seperti itu tidak akan makan-makan dia. Tidak akan mau dia makan enak. Tidak mau dia masuk rumah makan Padang. Tidak mau. Karena banyak yang nggak sanggup. Gitu. Jadi melihat rakyatnya nggak punya rumah, rakyatnya
kelaparan. Itu azizun alaihi, sakit. Dia yang pertama merasa sakit. Nah, bisa enggak pemimpin begitu? Umar bin Khattab lagi mengatakan, kalau ada seekor onta tersesat di Irak, nah, kan jauh itu. Kalau ada seekor onta tersesat di Irak, lalu terlantar, Umar tanggung jawab di akhirat. Umar kepala negara, kenapa engkau biarkan seekor onta tersesat? Hanya onta. Nah, bagaimana kalau rakyatnya yang tersesat? Siapa yang tanggung jawab? Jangan katakan enak jadi presiden itu. Jangan kata enak jadi gubernur misalkan. Berat itu, apalagi kalau kita berorientasi akhirat ya, tanggung jawabnya gitu. Tapi kalau dia berhasil menjadi imam, menjadi pemimpin yang adil, ya pahalanya juga besar. Didoakan, satu republik mendoakan dia. Dan kemudian harisun bil mu'minina raufur rahim. Harisun. Jadi pengen sekali seorang pemimpin yang bersama rakyat itu pengen sekali rakyatnya itu sejahtera gitu. Pengen sekali semua kebutuhan rakyatnya tercukupi gitu. Dan dia raufur rahim, lemah lembut, penyayang, pengasih kepada rakyatnya gitu. Itu sifat Nabi yang diabadikan oleh Al-Qur'an. Nabi begitu. Maka pemimpin muslim juga harus begitu. Jadi lahir batin bersama dengan rakyat, bersama dengan umat. Azizun alaihi ma'anitum, harisun bil mu'minina raufun rahim. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, pemimpin itu harus lembut, tidak boleh pemarah, nggak boleh ngomong kasar. Saya tidak menyindir seseorang loh. Ya, fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fazan ghadhilal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wasfahu wasyawirhum fil amri. Jadi harus layin, ada rahmah dengan kasih sayang, lemah lembut. So kalau engkau, kata Nabi, kalau engkau kasar, fazan ghalidal qalbi, kasat hatimu itu, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Nah, ini kan dalam konteks perang Uhud, betapapun salahnya dan besar akibatnya. Jadi pasukan pemanah rumah jamak dari rami itu, kita husnuzan saja, mereka tidak ada niat menentang perintah Nabi, karena Nabi berpesan tidak boleh turun, tapi karena menurut persepsi mereka perang udah selesai, dari atas dilihat musuh udah lari, terus rampasan perang, nah mereka turun, ya ingin ikut mendapatkan rampasan perang, tapi lupa kalau di sana masih ada Khalid bin Walid, sang panglima perang yang jenius. Ya, melihat peluang itu langsung dia bawa pasukan berkudanya, motor naik ke atas bukit. Nah, diseranglah umat Islam dari belakang. Itu Nabi kan harusnya marah sekali. Tapi Al-Quran mengatakan, fabima rahmatin lintalahum. Walaupun engkau marah, tapi dengan rahmat Allah, engkau tetap lemah lembut, tidak kasar. Walau kunta fazan ghalidhal qalbi, kalau engkau kasar, ya kasat hatinya, lan faddu min haulik. Nah, mereka akan kabur, tidak mau. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nah, berikutnya sifat baik yang perlu diberikan adalah tetap bermusyawarah. Wa syawirhum fil amri. Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Nabi Rasul dibimbing oleh wahyu, tapi tetap bermusyawarah. Tatkala
tidak ada bimbingan dari wahyu, masalahnya masalah ijtihadiyah, Nabi siap bermusyawarah. Diperintah oleh Al-Quran. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka. Wa amruhum syura bainahum. Tapi sebenarnya kan sekarang dengan sistem kita sekarang itu kan rakyat sudah diajak musyawarah melalui wakilnya. Melalui anggota DPR. Kan gitu. Kalau ditanya satu-satu kan nggak bisa. Nah, lalu pilihlah wakilmu, itulah anggota DPR. Nah, anggota DPR itulah yang menjadi penyambung lidah rakyat, ya, representatif. Tapi yang terjadi sekarang DPR entah di mana, rakyat entah di mana, nggak nanya-nanya gitu. Pernah ditanya nggak? Maunya apa yang akan saya perjuangkan gitu. Ya buktinya bisa terlihat. Rakyat terpaksalah rakyat sudah yang keluar 2 jutaan. Karena wakil-wakilnya tidak menyampaikan itu, tidak aspiratif. Tidak menyerap aspirasi. Teorinya ada, harus turun ke daerah, datang ke daerah pemilihannya sendiri, serap maunya rakyat apa. Itu kan sebenarnya mewujudkan tanya rakyat, wasyawirhum fil amri. Nah, tapi sekarang kan seolah-olah yang pintar itu cuma yang di pusat aja. Apa-apa ditentukan semua dari atas. Semua seragam. Nah, ini pengaruh baju seragam ini. Apa-apa mau diseragamkan. Jadi mulai dari Aceh, Merauke, Sabang sampai ke Merauke itu namanya Budi semua. Ini Budi, ini Ani. Itu aja lah contohnya. Nah, kalau di Jawa ini Budi, ini Ani akrab, tapi di Aceh tidak ada orang Aceh nama Budi, nama Ani. Kenapa tidak ini Mahmud gitu ya? Ini Fatimah. Nah, kalau di Papua nggak bisa. Kenapa nggak pakai nama orang yang di sana? Karena mau seragam semua. Ini Budi, ini bapaknya Budi, ini ibunya Budi, ini Ani. Akhirnya yang terkenal Pak Budi dan Bu Ani. Nggak tahu sekarang masih ya? Pelajaran bacanya masih Budi dan Ani juga? Sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi, syukurlah. Diganti apa sekarang? Dulu seluruh Indonesia Budi dan Ani semua, ini Budi gitu, ini Ani gitu. Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tapi yang dimusyawarahkan urusan mereka, jangan urusan Allah dimusyawarahkan. Enggak. Urusan Rasulullah jangan dimusyawarahkan. Yang dimusyawarahkan adalah urusan kita. Kalau di rumah suami istri ingin menentukan anaknya mau kuliah di mana, itu anggota musyawarahnya adalah bapak, ibu, dan anak. Jangan yang musyawarah cuma bapak, ibu. Yang mau kuliah siapa coba? Yang mau kuliah anaknya, yang musyawarah bapak, ibu, lalu diberi keputusan kepada anak. Enggak bisa. Ini bukan urusan bapak ibu saja, tapi juga urusan anak. Bapak ibu urusannya apa? Dia yang biayai. Anak urusannya apa? Dia yang jalani. Jadi harus bertiga musyawarah. Nggak usah pakai voting. Kalau voting kalah anaknya. 2-1. Nah, musyawarah gitu. Banyak juga orang tua yang nggak ngerti lalu memaksakan kehendak. Pokoknya kamu harus kuliah di fakultas kedokteran. Kalau nggak mau, cari biaya sendiri. Padahal anaknya pengen fakultas filsafat. Suruh kedokteran, nggak nyambung. Padahal anaknya ingin fakultas sastra, suruh ke kedokteran. Dipaksa. Jadi bapaknya orang yang tertekan dia waktu kuliah. Ya. Nah, yang pintar, yang hebat ya diikuti. Ada beberapa orang saya baca riwayat hidupnya, ikuti kemauan bapak ibunya. Kuliah dia sampai selesai S1. Habis itu dia kuliah lagi sesuai dengan keinginannya. Kenapa kamu ambil S1 itu kamu nggak suka? Ya karena memang nggak ada pilihan, bapak ibu maunya gitu. Nah, habis itu dia kuliah lagi
sesuai dengan keinginannya dan dia berkarir di sini. Berarti kan anaknya rugi 4 tahun. Rugi 4 tahun musyawarah. Kalau urusan RT, siapa yang bermusyawarah? Ketua RT dan warga gitu. Nah, kalau urusan negara dengan rakyat, siapa yang musyawarah? Ya seluruh rakyat. Melalui siapa? Ya melalui DPR gitu. Nah, makanya disebut representatif, ya, mewakili gitu. Jadi kalau ada yang tidak mau bermusyawarah ya tidak bisa jadi pemimpin.